Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perang Uhud, terdapat salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ikut dalam perang. Namun Rasulullah mengatakan ia merupakan ahli neraka. Julukan tersebut diberikan Rasulullah tentunya bukan tanpa sebab. Lantas, mengapa dia diberikan julukan ahli neraka? Sebelum melanjutkan video ini, yuk bantu support channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Share video ini untuk membantu kami menyiarkan syiar Islam. Semoga kalian semua dinaungi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Perang Uhud merupakan salah satu bukti nyata provokasi orang-orang kafir yang tidak ridho akan syiar Islam. Dalam pertempuran ini, pasukan muslimin berjumlah sekitar 700 orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin langsung mereka. Sementara itu, kaum musyrikin yang bertolak dari Mekah mencapai 3.000 orang. Dikisahkan dalam perang Uhud, terdapat seorang munafik yang ikut bergabung dalam pasukan, yaitu Utsman. Pada awalnya, Utsman tidak ingin ikut kaum muslim untuk perang Uhud karena ia sakit hati atas perkataan Rasulullah yang mengatakan bahwa ia adalah ahli neraka. Keesokan harinya, kaum perempuan Bani Zafar datang dan mencela Utsman. Hai, Utsman, orang lain keluar ikut berperang, sedangkan engkau berdiam diri saja di rumah. Apakah kau tidak malu? Mestinya kamu merasa malu karena hanya berdiam diri di rumah seperti perempuan. Utsman tidak menjawab sepatah kata pun dan memilih menghindar, namun perempuan-perempuan itu mengejar dan berkata lagi. Sungguh, kau seperti perempuan. Kamu pergi untuk berperang, sedangkan kau duduk-duduk nyaman di rumah. Setelah mendengar berulang kali cacian dari kaum perempuan, Utsman merasa marah dan harga dirinya terbangkitkan. Ia bergegas masuk rumah dan keluar lagi membawa pedang, tombak, dan perisainya. Kemudian, ia menunggangi kuda miliknya dan menuju Uhud untuk menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tiba di Uhud saat Nabi Muhammad sedang merapikan barisan pasukan Muslim. Utsman mengambil barisan paling belakang hingga berjalan sampai ke barisan paling depan yang berposisi sebagai pelempar anak tombak. Utsman sendiri dikisahkan memang mahir melempar tombak, sehingga lemparannya tersebut terlihat jauh dan ringan seperti anak panah. Saat berperang, Utsman membuat takjub para kaum muslim. Utsman menerima banyak luka berkat keberaniannya tersebut. Banyak darah bersimbah di tubuhnya. Umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat berada di pucuk kemenangan, tetapi pasukan yang ditugaskan untuk berjaga-jaga di atas bukit melalaikan tugasnya. Alhasil, kelompok musyrikin yang dipimpin Khalid bin Walid, saat Khalid bin Walid belum menjadi muslim, berhasil menyerang balik bala tentara muslim. Barisan muslimin sempat porak-poranda. Bahkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami luka-luka pada wajah beliau. Tak sedikit sahabat yang gugur. Ketika pertempuran benar-benar usai, muslimin menderita kekalahan. Sementara, kaum musyrikin kembali ke Mekah dengan rasa puas karena dendam sejak perang Badar telah terlampiaskan. Tidak seorang pun di antara kita yang dapat menandingi kehebatan Utsman, kata salah seorang sahabat. Sebab Utsman ditemukan telah ikut gugur dengan luka-luka yang banyak di sekujur tubuhnya. Para sahabat menjadi heran. Bagaimana mungkin seseorang yang telah berjuang dengan begitu gagah berani di medan pertempuran, justru akhirnya dimasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam neraka? Sebelumnya, Qatadah bin An-Nu'man mendekati Utsman dan memberi selamat pada Utsman bahwa ia akan mendapat kesyahidan. Utsman berkata, "Demi Allah, aku tidak berperang karena agama, tapi demi harga diriku." Utsman terdengar sangat lemah dan kesakitan. Karena tidak tahan, ia akhirnya mengambil anak panah dan menusukkan ke dadanya sendiri. Utsman ternyata mati bukan karena dibunuh musuh, melainkan bunuh diri. Menurut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, warga Madinah itu bunuh diri karena tidak tahan menanggung kesakitan akibat dari luka yang dialaminya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengungkapkan, sebenarnya sejak awal niat yang muncul dalam hati Utsman sudah keliru. Sebab, lanjut beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Utsman sebelum berangkat telah berkata, "Demi Allah, aku berperang bukan karena agama, tetapi hanya sekadar menjaga kehormatan Madinah agar tidak dihancurkan kaum Quraisy." Maka dari itu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan para sahabatnya agar berhati-hati dalam memberikan penilaian. Belum tentu perbuatan yang tampak di mata orang-orang seperti amalan mulia benar-benar tulus. Bisa jadi, justru sebenarnya tidak baik. Sesungguhnya seseorang tampak benar-benar beramal dengan amalan penghuni surga menurut pandangan manusia, padahal ia termasuk penghuni neraka. Dan sungguh seseorang tampak beramal dengan amalan penghuni neraka menurut manusia, padahal dia termasuk penghuni surga, sabda beliau. Wallahu a'lam bishawab.